Ramadan pasti tidak lepas sama yang namanya sajian ringan untuk berbuka puasa atau yang sering disebut dengan takjil. Di ibu kota sendiri ada beberapa kawasan yang memang terkenal dengan sentra takjilnya. Salah satunya adalah tempat saya berada saat ini, yakni di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini merupakan tenda di mana sejumlah pedagang menggelar dagangannya dan masyarakat yang hadir pada saat ini juga cukup ramai. Ini menunjukkan antusias masyarakat untuk berbelanja takjil. Bahkan saking ramainya, setiap menjelang buka puasa, terutama pada tahun ini, kawasan Bendungan Hilir atau pertigaan atau area ini bahkan terjadi antrian kendaraan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang datang sangat ramai dan antusias untuk berbelanja takjil. Tahun ini menjadi tahun pertama di mana pemerintah mengizinkan seluruh kegiatan ekonomi, terutama di sentra-sentra takjil, beroperasi secara 100%. Lalu bagaimana cara para pedagang bertahan selama 2 tahun terakhir, di mana 2 tahun terakhir mereka tidak diizinkan untuk berjualan akibat dari pembatasan masyarakat di tengah pandemi, dan bagaimana cara mereka bertahan di tengah harga-harga pangan, harga pokok yang naik akibat kenaikan harga bahan baku. 85. Palingan saya nutur dari ini sih Kak, dari dari online, terus kadang-kadang dari medsos saya udah buat bantu biar kita juga ada pergerakan juga Kak. Kalau jualan langsung sepi banget Kak, kita kalau nggak dari online gitu. Jadi dampaknya berat banget buat kita pedagang. Untuk tahun ini lebih baik lah daripada tahun-tahun lalu waktu pandemi gitu. Karena sekarang kayaknya ada kelonggaran PPKM, jadi ya lebih better gitu. Cuma ya itu, untuk minyak gorengnya ampun ya Allah. Penjualannya di sini lebih meningkat ya Kak, walaupun lagi minyak goreng mahal. Kalau itu palingan kalau masalah kita ngurangin kadar minyak kan kita nggak mungkin ya. Palingan untuk ini aja digorengnya itu untuk bertahap aja gitu Kak. Jadi dipanasin aja dulu gitu. Jadi nggak, kalau naikin harga gimana ya, susah juga Kak kalau dibilang, soalnya udah agak tinggi juga kan, dari bahan baku kita udah berat, terus dari bahan minyak juga berat gitu sih Kak. Ya ukurannya dikurangin kecil, tapi kita untuk harga kita nggak berani dinaikin tinggi-tinggi karena kan takutnya orang nggak berminat juga, nggak beli, karena kan nanti kita naikin mahal malah nggak ada yang beli, percuma aja. Jadi kita udah capek-capek masak, prepare, jadi yang ada nggak ada yang minat gitu. Tahun lalu kan harganya lebih murah Kak, jadi sekarang dinaikin harganya, satunya gorengannya 2.500. Ya mudah-mudahan sih kita untuk sembako itu bisa stabil lagi sih Kak. Jadi bisa bantu kita buat pedagang yang kelas-kelas kayak kita di bawah gitu. Gitu aja sih Kak. Sama rame. Gitu. Harapannya untuk pemerintahannya tolong diingetin aja lah untuk rakyatnya, soalnya kayak kebutuhan pokok minyak goreng itu kan sangat penting gitu lah, tolong diperhatiin kayak gitu aja. Jadi untuk kayak pedagang kecil jadi kan lebih bisa meminimais pengeluaran pembelanjaannya gitu. Biar diturunin lagi minyak gorengnya. Terus corona semoga cepat berakhir. Tetap ramai lagi jualannya. Selain di Ben Hill, sentra takjil di Jakarta juga ada beberapa, salah satunya adalah di tempat saya berada saat ini, yakni di Jalan Sabang, di mana selain menjadi pusat penjualan takjil, di Jalan Sabang ini juga terkenal dengan kulinernya yang legendaris karena pilihannya yang cukup banyak. Seperti yang terlihat pada saat ini, masyarakat yang datang ini bukan hanya berbelanja takjil saja, tapi mereka juga sekalian berbuka, berbelanja atau menyantap makanan-makanan yang berat karena memang di Jalan Sabang ini pilihan kulinernya berlimpah.
Di tengah kenaikan bahan baku di Indonesia yang tentu saja berpengaruh pada harga pangan yang dijual di tengah masyarakat, apakah warga tetap antusias untuk berbelanja takjil di sentra-sentra takjil di ibu kota Jakarta? Saya juga baru tahu tuh dari media sosial. Kan selama ini katanya pasar Ben Hill ini 2 tahun tuh tutup. Jadi kalau di momen kayak gini emang dicari banget. Ya alhamdulillah lah ya. Jadi bisa ada suasana baru juga, nggak di rumah aja tapi tetap ya jaga protokolnya aja. Ya alhamdulillah sih satu jujur pasarnya terdekat dari jangkauan saya. Kedua juga mengingat zaman pandemi agak sedikit ini ya, artinya alhamdulillah peluang bagi kami untuk belanja yang dimana kebutuhan dapur juga untuk berbuka puasa dengan keluarga gitu. Di samping itu juga masalah tentang keterbatasan untuk pembelanjaan kita ya alhamdulillah cukup membantu. Menurut saya sih ngaruh ya, karena bahan-bahan buat masak aja kita susah nyari tuh. Terus juga harga-harga kalau kita beli instan yang kayak di warung-warung juga naik kayak gitu. Ya harapannya sih kalau bisa semua yang ada kebutuhan di dalam Indonesia sih bisa terpenuhi dulu, baru kita boleh ekspor gitu. Tetap sama aja Kak, bikin juga sama aja. Iya, belum ya bikinnya, belum waktunya, apalagi punya bayi. Jadi lebih praktis beli aja. Ya kalau bisa sih ya jujur aja sih sedikit berkurang dari ini, cuman ya menikmatin saja dulu. Untuk saat ini kami sebagai warga negara Republik patuh dengan peraturan-peraturan pemerintah agar kami lebih mengenal seperti apa nantinya ke depannya. Kalau dilihat dari dua sentra takjil yang hari ini saya datangi, yakni di Ben Hill dan juga di Jalan Sabang di Jakarta Pusat, bisa disimpulkan bahwa antusiasme masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi berbelanja makanan ini masih cukup tinggi, meskipun harga komoditas juga mengalami kenaikan. Nah, kalau dilihat dari kedua tempat ini, memang pedagang juga merasa diuntungkan karena memang keramaian sudah mulai terjadi dan aktivitas ekonomi pun berangsur normal. Dan saya sekarang mau pilih-pilih seafood dulu untuk menu makanan buka puasa saya hari ini. Namun sementara demikian, tim liputan CNBC Indonesia.